Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang proses perpindahan panas untuk proses konduksi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa proses perpindahan panas itu bisa terjadi melalui tiga cara, yaitu yang pertama adalah konduksi, kemudian yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, untuk proses konduksi itu terjadi pada zat padat. Kita lihat kalau kita memanaskan air di atas panci, kemudian ada pegangan yang kita pegang, kemudian diletakkan di atas tungku atau kompor. Nah, maka proses konduksi adalah pada batang pegangan ini dari ujung ke tangan kita. Itu konduksi. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas pada zat cairnya. Sedangkan radiasi adalah dari pancaran kompor atau tungku ke lingkungan di sekitarnya, itu namanya radiasi. Nah, kemudian untuk proses konduksi itu terjadi dalam suatu material, kemudian dirambatkan oleh energi kinetik translasi molekul tanpa terjadi pergerakan dari medium. Contoh terjadi pada metal atau logam. Misalnya kita lihat sebatang logam yang dipanaskan di atas bunsen. Nah, kemudian lama-lama ujung yang dingin kita pegang itu panas akan merambat dari tempat api memanaskan batang ini ke arah tangan kita. Nah, itu adalah proses konduksi. Nah, proses konduksi itu dibedakan menjadi empat bagian. Yang pertama adalah konduksi pada batang arah lateral. Kemudian yang kedua adalah proses konduksi pada dinding majemuk atau bahan yang berlapis. Kemudian yang ketiga adalah konduksi pada bola arah radial. Dan yang keempat adalah konduksi silinder arah radial. Nah, kemudian ini adalah gambaran ringkasan rumus untuk memudahkan kita mengingat dan dilengkapi dengan soal latihan. Para pemirsa, kita akan awali dari konduksi batang arah lateral. Nah, misalnya kita tinjau sebuah batang panjangnya L, kemudian ujung kiri temperaturnya T2, ujung kanan T1. Kemudian kalau kita lihat jumlah panas yang mengalir per satuan waktu delta G per delta T dari T2 ke T1 itu eh, dijelaskan sebagai berikut. Jumlah kalori yang mengalir melalui penampang A dalam interval waktu tertentu delta T itu sebanding dengan luas penampang atau A-nya ini dan perbedaan temperatur atau delta T, T2 min T1. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan panjang atau tebal dari bahan delta X atau L ini. Nah, jadi secara umum dituliskan bahwa delta G per delta T itu sama dengan minus K kali A kali delta T per delta X persamaan 41. Nah, dari persamaan ini, kalau kita integralkan dari batas kiri 0 sampai batas kanan L, kemudian dari temperatur T2 sampai T1, maka dari panjang L, yaitu diambil elemen delta X, kemudian kita integralkan dari ruas kiri dan ruas kanan, itu akan diperoleh persamaan seperti pada persamaan nanti, pada persamaan paduan. Nah, dari persamaan umum delta Q per delta T sama dengan minus K kali A kali delta T per delta X, maka K ini dinamakan konduktivitas dari material dalam satuan kalori per detik cm derajat Celcius. Kemudian dari persamaan ruas kiri ini itu disebut sebagai arus panas H, yaitu delta Q per delta T, yaitu panas persatuan waktu yang mengalir melalui luasan. Nah, dari hasil integral bahan gambaran ini, para pemirsa, maka akan diperoleh persamaan 42, yaitu H, arus panas, yaitu jumlah kalor yang mengalir persatuan waktu, sama dengan K kali A kali T2 min T1 per L. Nah, A ini adalah luas
penampang yang dilewati panas. Kalau bentuknya adalah silinder, batang silinder, maka A luasnya adalah luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Sedangkan kalau batang bentuknya kotak atau balok, maka luas penampangnya adalah panjang kali lebar dari permukaan batang tadi. Nah, jadi di persamaan yang telah dijabarkan, maka dapat diringkas sebagai berikut, para pemirsa, yaitu kalau konduksi arah lateral pada batang, itu H sama dengan delta Q per delta T, sama dengan K kali A kali T2 min T1 per L. Nah, kemudian telah dijelaskan, yaitu tergantung dari bentuk bahannya ini apa silinder atau balok. Kita akan ambil contoh, para pemirsa. Sebuah batang logam mempunyai panjang 2 meter dan memiliki luas penampang 20 cm kuadrat, dan perbedaan kedua suhu ujungnya adalah 50 derajat Celcius. Bila koefisien konduksi termal atau K sebesar 0,2 kalori per meter derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang merambat persatuan waktu serta jumlah kalor yang dialirkan selama 5 menit. Para pemirsa, yang perlu kita cermati adalah satuannya. Ini dalam meter, ini waktunya dalam menit, kemudian luas penampang dalam sentimeter kuadrat. Jangan lupa, ini satuan-satuan yang diketahui harus disamakan. Nah, jadi kalau kita ringkas, diketahui L-nya sama dengan 2 meter, kemudian A-nya 20 cm kuadrat dijadikan meter kuadrat, 2 kali 10 min 3, kemudian K-nya adalah 0,2 kalori per meter derajat Celcius, dan delta T, beda temperatur antara kedua ujung batang adalah 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah berapa arus panas H dan jumlah kalor, yaitu delta Q, dalam waktu 5 menit. Nah, dari persamaan konduksi arah lateral pada batang, persamaannya H sama dengan K kali A kali delta T per L. K-nya diketahui 0,2 kalori per meter detik derajat Celcius. Kemudian A-nya sama dengan 2 kali 10 min 3 meter kuadrat setelah dikonversi dalam meter. Kemudian delta T-nya adalah 50 derajat Celcius dan L panjangnya adalah 2 meter. Nah, itu kalau kita hitung ketemunya 0,01 kalori per detik atau kalori per second. Nah, sehingga jumlah kalori yang telah dialirkan sama dengan H kali delta T, hanya 0,01 dari sini, kemudian delta T-nya 5 menit dijadikan detik sama dengan 300 detik, maka ketemunya sama dengan 3 kalori. Baik, kita ada contoh, yaitu konduksi yang pertama, batang arah lateral. Kita akan masuk yang kedua, yaitu dinding majemuk. Nah, pada dinding majemuk kita perlu pahami yang pertama adalah penjabaran rumusnya, kemudian persamaan umum, kemudian dilengkapi dengan contoh soal. Nah, kita akan awali dari penjabaran rumusnya. Nah, aliran panas melalui dinding majemuk itu dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Ini ada 2 lapis bahan, tebelnya L2, ini L1, temperatur kiri T2, temperatur kanan T1, bidang kontak temperaturnya Tx. Konduktivitas bahan kiri K2, bahan kanan K1. Nah, ini mengalir arus dari kiri ke kanan sebesar H. Nah, ditinjau kalau dari 2 lapis masing-masing mempunyai konduktivitas K2 dan K1, kemudian ketebalannya L2 dan L1, maka jika suhu permukaan masing-masing T2 dan T1 akan bisa dijabarkan arus panas melalui dinding majemuk, yaitu dari arah T2 ke arah T1. Nah, misalnya Tx tadi adalah temperatur permukaan bidang kontak, maka arus panas pada masing-masing bahan harus sama, yaitu eh, Tx. Nah, jadi kalau kita masukkan persamaan arus panas pada bagian kiri H2
sama dengan K2 kali A kali T2 min TX per L2 dan H1 adalah K1 kali A kali TX min T1 per L1, maka arus panas kiri dan kanan harus sama. H2 sama dengan H1 sama dengan H. Nah, kalau nilai H ini kita substitusi dari dua persamaan di atas, maka ditarik nilai T bidang kontaknya sama dengan persamaan 43. Nah, kalau persamaan 43 ini kita substitusi balik ke persamaan H2 atau H1 salah satu, maka akan diperoleh persamaan 44, yaitu menjadi persamaan arus panas lewat dinding majemuk, yaitu delta Q per delta T sama dengan A kali T2 min T1 per L2 per K2 plus L1 per K1. Silahkan bisa dijabarkan sendiri Pak pemirsa untuk penjabaran lengkapnya. Nah, dari persamaan umum tadi, kalau kita punya dua lapis, itu sama dengan persamaan 44. Tapi kalau misalnya 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, dan seterusnya, maka persamaan 44 bisa digantikan menjadi persamaan yang lebih umum, yaitu persamaan 45, yaitu H sama dengan delta Q per delta T, sama dengan A kali T2 min T1 per penyebutnya sigma LI per KI, tergantung dari jumlah lapisannya ada berapa. Demikian para pemirsa. Nah, berikut adalah contoh untuk dinding majemuk. Ada dua batang logam yang sama ukurannya, seperti ini pada gambar yang warna hijau dan gri, tapi terbuat dari bahan yang berbeda disambung. Temperatur kiri 50 derajat, temperatur kanan 0 derajat, kemudian temperatur bidang kontak TA. Nah, jika konduktivitas A atau Ka 4 kali dari logam B atau Kb, hitung suhu pada sambungan kedua logam. Nah, jadi diketahui kalau delta TA itu sama dengan 50 dikurangi T bidang kontak. Kemudian delta TB-nya adalah T bidang kontak dikurangi dengan 0. Panjangnya sama, LA sama dengan LB, sedangkan konduktivitas Ka 4 kali dari Kb. Nah, kalau untuk susunan seri, kita menggunakan persamaan dinding majemuk, yaitu bahwa delta Q per delta T untuk bahan A harus sama dengan delta Q per delta T untuk bahan B. Ini maksudnya B ya, para pemirsa. Nah, penyelesaian dari persamaan ini, maka menjadi Q per T pada bahan A sama dengan Q per T pada bahan B. Kalau kita masukkan persamaannya pada bahan A menjadi KA kali AA per LA kali delta TA sama dengan KB kali AB per LB kali delta TB. Nah, L-nya ini sama, LA sama dengan LB, jadi bisa diringkas. Kemudian KA-nya diganti dengan 4KB. Maka dari persamaan ini, itu KB-nya bisa diringkas, maka TA bisa diperoleh menjadi 5TA 200, maka TA ketemu 40 derajat Celcius. Nah, ini adalah nilai dari bidang kontak antara bahan A dan bahan B. Demikian para pemirsa, untuk kelengkapan bahan konduksi akan dilanjutkan dengan video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.